Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Obrolan Horor. Masih bersama kami yang setia menemani kalian di setiap malam-malamnya. Kalau takut ya nontonnya siang. Kalau masih belum berani, nontonnya bareng-bareng sama temannya. Bersama saya yaitu Rizky Ale dan partner saya yaitu Bang Yok. Kali ini kami akan mengisahkan kisah di kampus. Di kampus. Pasti kalau di kampus itu ada aja kejadian-kejadian kayak gitu, Mas. Nah, jadi ini judulnya adalah Bang Gris. Yang diangkat Bang Gris. Sebelumnya ini diangkat oleh Tir yang sebelumnya kami sudah minta izin dengan user Twitternya yaitu Tiara Rizky. Jadi bagaimanakah kisah dari kampus Bang Gris ini? Bang Gris itu di mana kita ya? Kalimantan kok ya. Oh, iya. Bagaimanakah, apakah kisah-kisahnya itu mencekam? Bagaimanakah gangguan-gangguannya di kampus itu? Kalimantan, Jawa, Sumatera, ini Bali. Jalan gitu. Yang pasti tonton terus video ini sampai selesai. Pasti ada banyak sekali scary-scarynya yang nggak terduga. Jangan lupa siapkan amunisi untuk nemenin kalian nonton video ini dan pasang headset agar horornya lebih terasa. Oke, langsung aja kita nyalakan obornya. Jadi kampus ini letaknya jauh dari kota, jauh dari kampus utama, dan kampus ini bangunannya masih lama. Di depan kampus ada musolanya, parkiran kampusnya nggak ada atapnya. Di belakang kampus masih banyak pohon yang besar. Tepat di samping kelas aku ada 6 pohon beringin, yang mana tempat nongkrong aku dan teman-teman di saat tidak ada dosen. Dan ini untuk kesekian kalinya aku mengadakan acara di aula kampus, yang mana acaranya pasti sampai larut malam. Sebelumnya prodi aku nggak pernah mengalami kejadian seperti ini. Kalau didengar dari prodi lain, mereka selalu mengalami ini ketika ngadain acara sampai larut malam. Karena di sini ada penghuni lain, yang mana kita harus menghargai mereka yang tak terlihat. Katanya, aku termasuk orang yang nggak peduli dan bodo amat lah tentang hal-hal yang mistis. Dan pada akhirnya, aku ngalamin sendiri. Dimaku ngadain acara ospek di aula kampus, dan aku sebagai panitia jam 5 subuh sudah harus berada di kampus saat itu. Semua maba dan panitia berkumpul di lapangan untuk mengadakan upacara pagi itu. Setelah upacara selesai, seluruh maba dan panitia menuju ke aula. Acara berjalan dengan lancar dan pastinya semua sangat menikmati acaranya. Sekitar jam 8 pagi, aku kaget dengar suara teriakan dari belakang. Ternyata temen aku yang teriak sambil marah-marah. Entah aku nggak mengerti apa yang dia bicarakan. Temen aku ini, karena aku takut untuk mendekat, teman aku ini sedang kesurupan. Akhirnya temanku ini diamankan ke musola. Aku pikir sudah aman lah. Ternyata bukan temanku aja yang kesurupan itu. Aku dengar suara teriakan secara bergantian yang membuatku jadi merinding. Ada sekitar 10 orang yang diamankan ke musola karena kesurupan. Di situ aku makin merinding, tanganku dingin dan badanku lemes. Pandanganku tertuju pada sosok
berbaju hitam tinggi di balik jendela kaca aula. Mukanya tidak kelihatan. Dan sosok itu berjalan perlahan menuju ke aku. Secara perlahan sosok itu berjalan, badan aku kaku, nggak bisa bergerak dan bener sosok itu tepat di depan aku. Dan sekarang sosok itu memperlihatkan mukanya yang penuh dengan darah, matanya besar dan hitam pekat, dan raut mukanya sangat parah. Tapi sosok itu tersenyum terhadapku, dan seketika itu aku pingsan. Aku diamankan ke musola. Ketika aku sadar, aku nggak ingat apa-apa yang sudah terjadi, tapi aku masih ingat sekali sosok berbaju hitam itu. Keadaan di musola masih kurang kondusif karena masih banyak teman-temanku yang kesurupan di sini. Badanku sakit sekali dan aku memutuskan untuk istirahat di kos. Aku dan temanku minta izin untuk pulang istirahat ke kos. Ketika sampai di kos, aku langsung makan lalu tidur beberapa menit. Setelah itu aku harus ke kampus lagi karena acara itu masih dimulai. Jam 1 aku balik ke kampus dan alhamdulillah keadaan udah membaik, tidak ada yang kesurupan lagi, dan acara itu masih tetap dimulai. Masih terus berjalan masih. Yoi. Sampai sekitar jam 6 sore aku masih di kampus karena acara memang belum selesai saat itu. Aku sudah ngerasa ngelemes sekali karena mahku juga kambuh. Aku tetap belum pulang sampai maghrib. Dan ternyata ketika mau pulang ke kos itu, teman aku tiba-tiba kesurupan lagi. Kesurupan makin banyak dan aku memutuskan untuk pulang ke kos duluan karena keadaan sudah mulai tidak kondusif. Aku terpaksa ninggalin teman aku yang kesurupan karena aku sudah disuruh pulang ke kos sama alumni dan kakak tingkat aku karena keadaan di kampus memang benar-benar sudah tidak kondusif lagi. Aku pulang berdua dengan teman kosku. Pulang ke kos, aku langsung makan dan minum obat karena mahku kambuh. Tiba-tiba temanku yang dari kampus datang ke kamarku dan langsung rebahan di kasur. Aku kaget. Temanku ngomong ke aku, "Tolong, ada dia mau masuk." Aku kaget. Temanku masuk dan ngomong ke aku, "Tolong, ada dia mau masuk." Teriak tuh. "Ah!" Teriak dengan sangat keras yang membuat aku lari dari kamar. Dan penghuni kos-kos yang lain pada keluar. Aku panik dan bingung harus bagaimana. Aku takut sekali melihat temanku ini di kamar. Dan aku minta tolong sama ibu tetanggaku untuk nyadarin temanku ini. Teman-teman aku di kos pada saat itu takut semua. Akhirnya aku dan Ibu Nia masuk ke kamar untuk menangani Mira yang sedang kesurupan. Mira berbicara dengan nada keras. "Kalian semua tidak sopan. Kenapa kalian berada di tempatku? Kenapa kalian mengotori tempat tinggalku ini?" Mira berbicara dengan raut wajah yang sangat marah dan matanya melotot ke hadapanku. Seketika itu aku ngerasa badanku dingin dan sosok itu masuk ganti ke tubuh aku. Dan giliran aku yang kesurupan. Hampir sekitar 5 menit aku baru sadar. Dan tidak berhenti sampai di situ. Temanku yang lain yang di kos itu ikut kesurupan juga. Kos makin ramai dengan kunjungan tetangga yang membantu menangani teman-temanku yang pada kesurupan itu.
teman-temanku ada yang kesurupan anak kecil yang suara bicaranya itu sangat manja, ada yang kesurupan dengan sosok kuntilanak, ketawanya itu membuat telingaku sangat sakit. Suasana di kosku makin panas dan tidak kondusif sekali. Sekitar jam 11 malam keadaan sudah membaik, tapi aku masih takut dan kami memutuskan untuk tidur dengan satu kamar saja. Jadi di kos ini ada 6 kamar dan manusianya ada 7 orang. Jadi di kamar nomor 1 itu ada Kak Sam dan Mira, teman aku. Terus aku di kamar nomor 2, di kamar nomor 3 ada Ima, dan kamar nomor 4 ada Nurul. Jadi Ima sama Nurul ini udah sering kesurupan dulu di kos sama aku. Nomor 5 ada Tuti dan nomor 6 ada Rinda. Di kamar nomor 1 Kak Sam dan ibunya yang baru datang. Aku sama Nurul, Tuti dan Ani, temen aku kuliah tapi nggak kos di sini. Mila tidur satu kamar. Linda dan Ima mengungsi ke kos teman mereka untuk malam ini karena mungkin takut. Kami memutuskan untuk tidur satu kamar karena kami masih ngerasa takut untuk tidur di kamar sendirian. Malam itu kami memutuskan untuk langsung tidur dan aku ngerasa sangat lelah sekali. Tapi malam itu terasa cukup cuacanya panas sekali. Pagi hari aku ngerasa badan sakit semua. Aku dan teman-temanku minta izin untuk tidak masuk kuliah pada hari itu. Alhamdulillah malam itu kami nggak ada gangguan. Tapi emang suasana kamar sangat panas sekali. Tapi ternyata yang mengalami gangguan itu ibunya Kak Sam. Ibunya Kak Sam tidak bisa tidur nyenyak karena mendengar suara tangisan perempuan di depan pintunya. Dan tangisan itu terus menerus ada sampai sekitar 1 jam lah. Karena muak dengan suara tangisan itu, ibunya Kak Sam bicara, "Tolong jangan ganggu. Jika kami salah, tolong dimaafkan." Akhirnya tangisan perempuan itu hilang sekitar jam 1 malam. Dan ibu Kak Sam baru bisa tidur sekitar pukul 2. Karena tangisan itu memang hilang, tapi suara kaki melangkah tangga kedengaran sangat jelas. Seperti ada yang turun, naik tangga tersebut. Kejadian malam itu bukan hanya dialami di kos aku saja, tetapi di kos teman aku yang lain juga. Teman aku mengalami kesurupan sampai tengah malam. Dan bahkan ada satu teman aku yang mengalami gangguan sampai jam 1. Ada mengalami gangguan sampai 1 minggu. Jadi teman aku mengalami gangguan ini selama 1 minggu terus-menerus. Akhirnya dibawa pulang sama orang tuanya ke rumahnya, mungkin untuk diobati. Dengan berjalannya waktu, temanku akhirnya tidak mengalami gangguan. Ya ini disebabkan oleh alumniku dulu dan penjaga kampus. Aku nggak begitu paham tentang ini, tapi aku dengar pokoknya ada ritual yang dilakukan oleh alumni dan penjaga kampus itu. Tapi tetap saja, tiap kami mengadakan acara di kampus, kalau sampai maghrib bahkan tengah malam, pasti ada saja yang kesurupan. Dan ini berlaku sampai sekarang. Jadi sebelum kesurupan masal ini terjadi, prodiku ngadain acara selama 1 minggu di kampus. Acaranya buka stand dasar. Jadi ketika cutting aku tiap malam ke kampus untuk sekedar ngecek barang-barang di stand dasar kampus. Sekitar jam 8 cutting aku ke kampus dan sambil videoin keadaan sekitar. Waktu itu
cutting aku cuman berdua ngecek barang-barang di kampus. Ketika sampai di rumah, cutting aku melihat hasil video yang di kampus tadi. Ya, ternyata ada sosok kuntilanak yang ada di video tersebut. Dan cutting aku ini nge-share video kuntilanak itu ke teman-temannya. Kebetulan ada acara hima di kampus dan aku ketemu cutting itu. Dia memperlihatkan video itu ke aku. Jadi secara otomatis aku melihat video itu sendiri. Video itu kelihatan jelas kuntilanaknya berbaju putih panjang, rambutnya panjang sampai kaki, mukanya putih pucat dan duduk di atas stan dan mukanya tuh menghadap ke arah depan. Jujur, aku pas ngeliat videonya ini langsung merinding karena posisiku saat itu berada di kampus. Waktu itu aku di lapangan samping kelas. Jadi di samping kelas itu ada lapangan dan ada 6 pohon beringin. Di belakangnya itu ada asrama yang dari pandangan saja cukup seram. Ya karena ini asramanya bangunannya cukup lama. Udah lama masih kuno. Dan kita harus ngelewatin pohon beringin itu dulu baru bisa sampai ke asrama itu. Dan asrama itu cukup seram menurutku karena di sekitar asrama itu sangat rindang dengan banyak pohon-pohon besar sehingga asrama itu tidak begitu kelihatan. Jadi aku pulang ketika azan maghrib. Ketika aku menuju ke parkiran, pastinya aku harus melewati pohon beringin itu terlebih dahulu. Dan aku iseng ngeliatin ke atas pohon. Ternyata aku melihat sosok kuntilanak yang ada di video cutting aku itu. Kuntilanak itu di dahan pohon beringin dengan kakinya digoyang-goyangkan. Mukanya pucat, rambutnya panjang dan tatapan matanya ngeliatin ke aku dengan sinis. Di situ aku kaget dan badan aku langsung lemas sekali dan akhirnya aku pingsan tepat di samping pohon beringin tersebut. Kata teman aku yang nanganin aku kesurupan dan marah-marah minta video itu dihapus. Akhirnya kakak tingkat aku langsung hapus video itu. Jadi itulah kisah dari Tir yang mengisahkan kejadian yang dia alami saat di himpunan himpunan mahasiswa. Jadi setiap prodi itu biasanya wajar lah ngadain suatu acara seperti itu. Nah kali ini yang biasanya prodinya Tir ini tidak mengalami apa-apa, kali ini dia mengalaminya. Dan Tir juga yang tidak percaya dengan hal-hal seperti itu, bodoh amat lah dengan hal-hal seperti itu, dia mengalaminya sendiri dan langsung berhadapan dengan sosok tersebut. Iya. Dan nggak cuma Kak Tir ini aja yang mengalami, tapi ya teman-temannya itu hampir semua banyak sampai kesurupan massal loh mas. Jadi intinya kesurupan massal di kampus itu. Ini keadaan yang cukup mencekamkan. Jadi satu kesurupan aja kita membuat kita bingung, apalagi karena massal. Ya seperti itulah. Sunat yang emosi J gampang, apalagi sunat wong akeh kan repot. Si nangis kan gak siji bocahnya. Jadi prosesnya lu ngerti dadane siji. Gitu. Kesurupan massal ini beda mas. Jadi seenggak-enggaknya mungkin ada salah satu yang melakukan suatu kesalahan dan akhirnya berimbas ke semuanya. Yang alumni kakak kelas, kakak yang tingkat, yang
ngelakuin ritual itu, Hmm. entah ritual apa itu kan nggak tahu ya kan, sama penjaga pas malam-malam kan nggak tahu ya mas. Ya mungkin dari seseorang juga, orang-orang yang lain yang lisannya nggak terjaga gitu kan. Bisa. Lisan itu bisa kita dengarkan, bahkan suara hati aja sama makhluk tersebut aja itu bisa mereka rasakan, bisa tahu itu loh. Batin tak. Padahal batin tok itu setan ini ngerti Niatnya elek. ya. Niatnya elek ini tak ganggu. Kayak gitu ya. Sebaik-baiknya lah kita harus menjaga semua perilaku, tingkah laku, lisan, hati, pikiran, mata ya kan? Semuanya kita harus menjaganya karena kita hidup tuh saling Berdampingan. Ya. Ya karena gangguan-gangguan ini kan udah lama dan mesti terjadi pas acara tertentu. Ya mungkin lain waktu bisa di ruqyah lah kampusnya itu. Diganti acaranya mas ya. Jadi kayak penerimaan mahasiswa baru itu kan, maba itu nggak diadain acaranya, ospek lu nggak, Yes. pengajian lah. Yasinan, kirim doa dengan niat ben aman, ben nggak terjadi hal-hal seperti itu lagi. Iya. Ya seperti itulah Goblok sih. fungsi yang mungkin bisa dilakukan. Ya. Goblok sih. Ya mengingatkan buat teman-teman atur yang punya Dia cerita mengingatkan horor entah itu teman-teman di mana, di kampus seperti Mbak Tir atau di horor entah di mana. manapun, di sekolahan, di hotel, di rumah, di desa-desa itu, Sekolahan. kisah yang terjadi di tempat tinggalnya bisa di-share ke kami lewat link yang ada di deskripsi di bawah. Tempat tinggalnya bisa Bawah klikkan. Atau juga bisa lewat akun media sosial pribadi official juga bisa @obar-obar di Instagram dan Twitter. Atau juga visual bisa mampir di oper pribadi @jogi. Aku Rizky Ale. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Sebenarnya Maaf, sing pengen tak anu ya, Mas. Salah satu Sebenarnya- kisah urban legend lah. tak anunya Mas. Soalnya kan kalau Salah satu setan-setan tuh pasti ada lah. Tapi kalau urban legend itu memiliki story yang tertentu. Di daerah-daerah. Tapi kalau Heeh. urban legend itu memiliki story yang Kayak gitu. di daerah-daerah. Yaudah, terima kasih untuk Kak Tir yang udah mengizinkan kami mengangkat Yaudah, terima videonya, kasih ceritanya ke channel YouTube kami yang bukan milik pribadi. kami mengangkat Mohon maaf bila ada salah kata, salah ucap, salah kami yang bukan milik pribadi. Menyampaikan Maaf bila ada salah kata. Kami mohon salah maaf. ucap, Terima kasih juga untuk Batur yang sudah menonton menyampaikan video kita sampai selesai, maaf, dan terima kasih juga untuk mohon maaf yang juga kalau ada salah-salahnya. video kita sampai selesai, dan So, mohon maaf So- kalau ada salah-salahnya. like, like, share, komen, dan subscribe, ya kan? Dan klik tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video-video dari kami. yoi. Dan klik tombol loncengnya. Sampun utawis, cekap semantan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Utawis, obrolan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.